Perkenalkan, nama saya Rama Andika Jorgi, NPM 1708101005. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang algoritma K-means. Ya, langsung saja yang pertama, kita ke definisi pengertian algoritma K-means. K-means merupakan salah satu metode data clustering atau closing dan non-hierarchy yang berusaha mempartisipasi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Metode ini mempartisi ke dalam cluster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama atau high interclass similarity dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama dan yang memiliki karakteristik yang berbeda, atau low interclass similarity dikelompokkan pada kelas yang lain. Atau dapat disimpulkan, K-means merupakan adalah suatu metode cluster analisis non-hierarchy yang berusaha untuk mempartisipasi objek yang ada ke dalam salah satu contoh cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya. Sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan cluster yang berbeda. Jadi pada intinya pada K-means ini adalah mengelompokkan suatu data berdasarkan karakteristik dan cirinya. Jika dia memiliki ciri dan karakteristik yang sama, mereka akan digabungkan dalam sebuah grup atau sebuah cluster dalam satu cluster tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana cara kerja dari K-means? Nah, cara kerja K-means adalah pertama mendefinisikan centroid dari satu cluster sebagai nilai rata dalam suatu cluster. Jadi seperti berikut, algoritma akan memilih secara acak K dari objek-objek di atas K adalah titik tengahnya, di mana masing-masing K mewakili nilai rata atau pusat dari suatu cluster. Untuk objek-objek lainnya ditetapkan ke cluster di mana yang memiliki kemiripan atau kedekatan paling tinggi berdasarkan jarak Euclidean atau objek rata pusat atau cluster. Jadi begini, pengelompokan data K-means diantaranya adalah yang pertama membuat aturan mendikte anggota dalam grup yang sama berdasarkan tingkat persamaan di antara anggota-anggotanya. Jadi dia itu menggabungkan atau mengurutkan dalam sebuah grup, ditaruh dalam sebuah grup yang memiliki persamaan-persamaan dalam setiap datanya atau anggotanya. Yang pertama, urutannya adalah yang pertama menentukan jumlah kelompok. Yang kedua, mengalokasikan data ke dalam kelompok-kelompok secara acak, yaitu pertama diacak, setelah itu dihitung titik tengahnya atau sentroid atau rata-rata dari data masing-masing kelompok. Lokasi sentroid setiap kelompok diambil dari rata-rata min, nilai tengah, semua nilai data yang ada pada fiturnya. Jika M menyatakan jumlah data dalam sebuah kelompok, menyatakan fitur ke I dalam sebuah kelompok, dan P menyatakan sebuah dimensi data. Maka persamaan untuk menghitung sentroid fitur-fitur digunakan persamaan seperti berikut, yaitu C atau CI sama dengan 1 per M, M ekuivalen J sama dengan 1 XZ. Nah, untuk yang keempat adalah alokasi masing-masing data ke sentroid atau rata-rata terdekat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatur jarak data ke pusat kelompok. Yang kelima, menggunakan rumus yang itu, jadi setiap pengelompokan data itu memiliki rumus seperti sini, seperti D dalam kurung X min 1, X 2 ditambah Y1 min Y2 pangkat 2. Yang kelima, untuk yang belum mengerti kita lanjutkan saja, nanti ada studi kasusnya, ada 2 studi kasus. Kita lanjutkan dulu yang kelima, yaitu ke dalam langkah ketiga atau kembali ke langkah ketiga yang tadi, yang menghitung nilai rata-rata atau nilai minnya. Apabila masih ada data yang berpindah kelompok atau apabila ada perubahan nilai sentroid di atas nilai ambang yang ditentukan, apabila perubahan nilai pada fungsi objektif yang digunakan masih di atas nilai ambang yang ditentukan. Jadi dia akan kembali ke nilai 3 apabila memenuhi syarat-syarat yang ada di langkah kelima ini. Ya, ini adalah kasus K-means pada penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini mungkin datanya tidak valid ya, karena saya mengambilnya dari maksudnya datanya gambarnya masih burik gitu. Jadi saya ambilnya dari paper. Saya cari lagi papernya lagi sudah lama, jadi nggak ketemu saya. Ya, ini adalah jadi dari data ini, data pendaftaran mahasiswa baru nanti akan dikelompokkan dan dia akan dikelompokkan berdasarkan nilai UN-nya, UAN dan asal sekolahnya.
Jadi dia akan dikelompokkan berdasarkan ini, nilai UAN di sampingan, asal sekolah di sini, dan prodi yang dipilih. Jadi keterangannya itu ditransformasikan dengan nilai 1, program studi informatika ditransformasikan nilai 2, dan program studi manajemen diinformasikan transformasikan pada nilai ketiga. Hasil transformasi tersebut dapat dilihat pada label ini. Jadi dia ini adalah nilai dari UN, asal sekolah, jadi dari tabel di sini dia akan diperoleh tabel ini atau kesimpulannya. Ya, tahap proses Cummins algoritma clustering. Yang pertama adalah menentukan nilai Cummins, jumlah cluster. Jadi menentukan jumlah cluster atau nilai tengahnya, tentukan titik pusat dari setiap cluster dalam penelitian. Titik pusat awal ditentukan secara random dan titik pusat dari setiap cluster dapat dilihat pada tabel 3, tabel di bawah. Dan yang ketiga, dalam penelitian ini digunakan metode Cummins. Jadi ini dalam studi kasus yang saya gunakan itu menggunakan Cummins dengan mengalokasikan setiap data ke dalam satu cluster yang memiliki jarak paling dekat dengan titik pusat setiap cluster. Untuk mengetahui cluster mana yang paling dekat dengan data, maka perlu dihitung jarak setiap data yang titik pusat setiap clusternya. Jadi nanti setelah mengalami proses Cummins, akan diperoleh data seperti ini. Berdasarkan hasil kedua perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa jarak data mahasiswa pertama paling dekat dengan cluster 1, sehingga data mahasiswa yang dimasukkan ke dalam cluster 1 hasil perhitungan cluster untuk 20 mahasiswa pertama. Jadi perhitungan pertama itu adalah diambil dari 20. 20 ini merupakan cluster pertama dari data mahasiswa, 20 data mahasiswa. Jadi dikelompokkan, ini kan ada C1. Nah, dia dimulai dari 0 sampai dia ini pokoknya termasuk 1, 0, 0, 1, dia diklausurkan pada titik 1. Dari sini dia dimasukkan pada pengelompokan 1. Terus jarak terdekatnya ini, jarak terdekat klausur. Jadi dia untuk yang peserta yang pertama terdekatnya berapa, kedua berapa, seperti itu. Ya, terus untuk yang kedua merupakan studi kasus soal Cummins clustering. Diketahui data X adalah 123 sampai 17 itu akan dibagi menjadi 3 cluster. Nah, dipilih interceptor yaitu U1 sama dengan itu, U2 sama dengan 10, dan U3 sama 10. Nah, ini begini. Dia kan tadi iterasinya sudah diketahui 1, 2 ini sampai 20. Terus U-nya ini juga sudah diketahui. Ini mulai dari 2, 10, dan 17. Perhitungannya adalah yang pertama di sini. 1 dikurangi 2 masih 1. 2 dikurangi 2 masih 0. 6 dikurangi 4 masih 4. Jadi tidak ada min di sini. Nilainya semua plus. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Begitupun seterusnya sampai 20 dikurangi 2 berarti sampai 18. Begitu juga dengan ini. 1 dikurangi 10 sama dengan 9. Jadi pokoknya yang iterasi ini dikurangi dengan nilai U yang ada di sini. Jadi setelah sampai dengan U3 sampai dengan 13. Jadi nanti kita bisa mendapatkan nilai klausurnya. Jadi 3 pertama itu klausur 1, 3 klausur 2, dan 3 klausur 3. Untuk klausur yang pertama kita ambil yang kecil. Jadi klausur yang pertama ini kita ambil kan nilai terkecilnya 1. Berarti kita ambil 1. Untuk yang C2 nilainya kan dari C2 ini kan 0, berarti kita ambil 0, dan begitu seterusnya. Dan nanti akan dapat diperoleh nilai seperti ini. 1, 2, dan 6. Ini untuk C1, dan 7, 8, 10 untuk C2 atau nilai terkecil yang kedua. Dan C3 sama dengan 15, 17, 20. Setelah itu menggunakan rumus seperti ini. Itu setiap nilai yang terkecil ini akan dibagi 3 berdasarkan pertanyaan tadi, dibagi oleh 3 klausur ini K, yaitu U1, U2, U3. Jadi dia dibagi 3, hasilnya seperti ini. 1 pertama itu ditambahkan dulu, 1 plus 2 plus 3 ditambahkan, habis itu akan menghasilkan nilai seperti ini. Begitu juga dengan seterusnya, ini juga begitu. 1, ya ini untuk yang iterasi kedua, yaitu tetap langkahnya sama, yaitu pertama dia kan nilai inisialnya tetap 1 sampai 20 ini dia tetap dikurangi, jadi 3 atau 1 dikurangi 3 itu 2, 2 dikurangi 3 itu 1. Jadi intinya itu tidak ada nilai negatif di sini. Setelah itu diketahui nilai terkecil dari C1, C2, C3,
dari sekian ini, maksudnya dari C1, C2, C2, C3. Ini kan nanti ada nilai terkecilnya ya. Itu diambil nilai terkecil dari setiap C. C1 itu berarti kan 1 2, berarti soalnya kan 2. C3 ini 4 5 6 6 7 8 10 itu. Kan dari C ini 10. Maka dari itu oh maaf, tadi bukan nilai terkecil. Nilai iterasinya maksudnya nilai iterasi terus dibagi nilai terkecilnya ada berapa begitu. Ini kan dibagi dua, nilai iterasinya dibagi 2 sama dengan 1,5. Jadi ini adalah nilai apa itu namanya? Nilai iterasi ini dari atas. Total nilai iterasi ini diketahui nilai apa itu namanya? Nilai sentroidnya. Setelah diketahui nilai sentroidnya untuk mengetahui nilai sentroidnya ada dengan seperti ini. Tapi tetap untuk menentukan closure itu adalah menentukan dari initial ini, ya ditentukan seperti itu. Jadi dari yang pertama iterasi kedua, iterasi ke satu, iterasi kedua itu dengan menggunakan cara yang sama. Ya, untuk kesimpulannya adalah pertama pengujian yang dilakukan dalam ini kesimpulannya meliputi dua studi kasus yang pertama dan kedua yang dari mahasiswa dan merupakan dan yang kedua contoh klauser tadi. Pengujian yang dilakukan dalam penilaian ini iterasi klauser data mahasiswa terjadi sebanyak 2 kali iterasi. Pengujian yang dilakukan ditemukan pusat klauster dan klauster 1 sama dengan 1 dan sebagainya. Itu adalah nilai akhir dari klauster dari mahasiswa. Yang ketiga, berdasarkan dari hasil klauster, kesimpulan yang dapat diambil bahwa jika asal sekolah adalah dalam SMA atau sekolah menengah pertama, maka rata jumlah yang diambil adalah sistem informasi dan jika asal sekolahnya adalah SMK, berarti yang banyak mengambil dari sistem informasi adalah jurusan dari SMK begitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini ada soal yang akan nanti dikerjakan oleh teman saya untuk mereview. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan karena saya baru memahami itu saja. Saya tidak mau menerangkan apa yang belum saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.